Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share jika video saya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada puasa Ramadan hari ke-11. Kita akan membahas tentang ketentuan puasa Ramadan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Seperti apa penjelasannya? Insya Allah penceramah kita adalah Ustadz Ucu Sibromilsi SAG. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, insya Allah hari ini menarik sekali temanya ini, tentang ketentuan puasa Ramadan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, itu bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur la ilaha illallah. Syukur anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la ta'sir bi tamim min syukur. Alhamdulillah, kepada Allah SWT kita masih oleh Allah diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai dengan hari ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam semua empat gerakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam ada ketentuan hukum yang harus dijalankan, diantaranya puasa. Puasa ini wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik dan dalam keadaan suci dari haid dan nifas tentunya. Namun bagaimanapun hukum Islam diterapkan itu bukan untuk membebani. Islam diterapkan segala kewajiban itu untuk memberi manfaat kepada seluruh umatnya. Jadi puasa itu bukan beban tapi memberi manfaat sebetulnya. Namun karena melaksanakannya terkadang cukup melelahkan karena harus berlapar-lapar, berhaus-haus, maka ada batasan-batasan. Kepada siapa saja mutlak diwajibkan dan kepada siapa saja yang ada pilihan-pilihan. Yang mutlak diwajibkan tentunya setiap orang Islam yang sudah akil balik, yang tidak punya halangan apapun, itu mutlak diwajibkan, tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh karena malas, karena lemas, kemudian tidak berpuasa. Ingat, kita membatalkan satu hari aja puasanya karena bukan alasan syara, bukan karena alasan medis yang dibenarkan oleh dokter, maka itu susah menggantinya. Biar sepanjang tahun dia puasa tidak akan terganti, meskipun satu hari dia tinggalkan hanya karena malas, hanya karena mungkin ada mengerjakan sesuatu ya. Kemudian dia membatalkan puasanya, biar nanti diganti saja di bulan yang lain, itu tidak akan terganti meskipun puasanya sepanjang tahun ya. Makanya ada kehati-hatian ketika kita menetapkan siapa yang tidak boleh untuk tidak berpuasa pada saat ini dan bisa dipindahkan ke bulan yang lain sebagai qadha. Nah, diantaranya ya orang yang sakit, orang yang musafir, dan ibu hamil. Nah, ibu hamil dan orang yang menyusui, ibu yang sedang menyusui, ini dikategorikan kepada orang yang sakit ya. Orang sakit itu punya 3 tingkatan. Kalau
sakitnya dengan puasa dia menyebabkan berat sampai harus dibolehkannya tayamum, itu artinya puasanya itu boleh untuk tidak berpuasa lebih dahulu. Artinya dianjurkan untuk tidak berpuasa kalau memang sakitnya semakin berat kalau dia melakukan puasa. Dan kalau dengan puasa justru akan mengakibatkan kehancuran, misalnya menjadi membahayakan dirinya, itu wajib untuk meninggalkan puasanya. Tapi kalau sakitnya hanya ringan-ringan saja, tidak menyebabkan bahaya, itu wajib melaksanakan puasa. Meskipun dalam kondisi sakit, maka sakitnya akan menjadi baik, karena ya mungkin sakitnya cuma ringan-ringan saja, tidak membahayakan menurut dokter kalau dia berpuasa. Nah, sama halnya dengan wanita hamil dan menyusui. Ya. Kalau dia dalam keadaan hamil kemudian dia berpuasa, itu memberatkan bagi dirinya, ya, membahayakan bagi dirinya menurut dokter kandungan atau menurut bidan. Tidak baik dia untuk berpuasa, sebaiknya untuk tidak berpuasa, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tapi malah kalau kata bidan atau kata dokter, ini kalau puasa dia membahayakan, maka wajib untuk tidak berpuasa. Tapi kalau cuma sakit ringan-ringan saja, hanya lemas, ya, itu jangan direka-reka sendiri. Kata bidan atau kata dokter kandungan, tidak apa-apa, berpuasa juga nggak jadi soal, malah bagus, maka dia wajib hukumnya berpuasa, tidak boleh meninggalkan puasanya. Nah, kalau terkena kategori pertama dan kedua, ya, misalnya akan membahayakan dirinya kalau dia berpuasa, bahkan akan mengakibatkan tidak baik hasilnya kalau dia berpuasa, maka dia boleh menunda puasanya, yaitu puasanya digantikan kepada hari yang lain. Nah, cuma berbeda dengan orang yang sakit, ya. Kalau yang sakit yang sudah parah, yang sudah mungkin tidak diharap untuk bisa sembuhnya, itu dia tidak ada qada puasa, dia hanya membayar fidyah seperti orang yang sudah lansia yang tidak mungkin. Nah, berbeda halnya dengan orang perempuan yang hamil atau menyusui. Tidak ada hanya bayar fidyah saja tanpa qada puasanya. Kita mengacunya yang paling pokok adalah kepada qada puasanya, baik ibu hamil maupun yang sedang menyusui, ya. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya dan bahkan jabang bayinya, maka dia wajib mengqada puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan justru jabang bayinya, ya, kalau dia memaksakan berpuasa, kasihan dengan jabang bayinya, ya, karena yang dikhawatirkan pihak lain bukan dirinya, maka dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Itu ketentuannya, ya. Jadi khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, ya, kalau dia meninggalkan puasa, ya, karena kehamilan, karena menyusuinya, yang dikhawatirkan atas dirinya saja atau atas dirinya dan jabang bayinya, maka itu cukup mengqada puasanya di hari yang lain tanpa harus membayar fidyah, ya. Tapi kalau yang dikhawatirkan justru sebaliknya, jabang bayinya saja yang dikhawatirkan, ya, maka wajib qada puasanya dan wajib membayar fidyah. Nah, bagaimana ibu-ibu yang masa hamilnya sudah Ramadan tahun yang lalu, masih ada qadanya belum dibayar sampai sekarang? Nah, itu dia
wajib qada, wajib bayar fidyah karena kelalaiannya. Ya, karena sudah datang Ramadan yang berikutnya, hutang yang halus belum dibayar akibat dari kehamilannya, maka dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Fidyahnya sebagai hukuman atas kelalaian yang dia lakukan. Itu perlu dipahami. Ya, mudah-mudahan ya, ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sedang hamil, kalaupun tidak akan mendaruratkan kepada dirinya, tidak akan mendaruratkan kepada jabang bayinya, maka puasa lebih baik. Kenapa? Kata Allah, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Ya. Kenapa? Terdapat rahasia yang besar di dalamnya. Nah, apalagi kalau di bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ini apapun begitu hebat rahasianya. Sampai-sampai kata Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu rahasia tentang kehebatan bulan Ramadan, maka pasti berharap sepanjang tahun ingin dijadikan Ramadan. Makanya itu kepada ibu-ibu yang hamil dan menyusui, ya, kalau sekiranya akan bisa melaksanakan puasa dan tidak mendaruratkan kepada kesehatan dirinya dan jamaahnya, maka puasa lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Karena sebetulnya banyak sekali ibu-ibu yang keliru, justru tidak berpuasa karena hamil dan menyusui itu diganti hanya dengan fidyah. Padahal yang wajib adalah qadanya. Fidyah dibayar ketika ibu hamil mengkhawatirkan bayinya juga, ya Pak ya. Kalau ibu hamil hanya mengkhawatirkan dirinya, takut lemas dan sebagainya, itu hanya qada saja, tidak fidyah. Nah, dirinya dan jabang bayinya dua nggak apa-apa. Qada saja. Tapi kalau yang khawatirkan hanya jabang bayinya bukan dirinya, maka dia harus qada dan fidyah. Nah, seperti itu. Ya, karena banyak yang keliru, justru malah sebaliknya gitu, banyak hanya bayar fidyah saja. Hanya fidyah saja gitu. Itu fidyah saja hanya khusus bagi lansia yang sudah tidak mungkin puasa, atau bagi yang sakit yang sudah menahun, yang tidak diharapkan sudah tidak bisa sembuh. Itu hanya bayar fidyah saja, tidak membayar qada. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan semoga kita juga bisa sharing, bisa berbagi dengan tetangga kita, saudara kita yang mungkin sedang hamil dan menyusui, agar bisa lebih maksimal dalam puasa Ramadan, dan jika tidak mampu bisa mengqada dan membayar fidyah dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Baik, cukup sekian tausiah hari ini. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.